Sobat Kicomania, ya. Salam Kongres, Kongkong gak beres-beres, masih bersama saya Kang Ebot. Ya, saat ini tempatnya Haiguan atau Mr. G, ya, penangkaran Murai Batu. Ini daerahnya di Kebumen, ya. Kita akan masuk, kita akan diskusi penangkarannya beliau. Semoga bermanfaat bagi Sobat Kicomania. Yuk kita masuk yuk. Andoknya masih ada nggak? Andoknya masih ada lagi? Masih ada lagi. Ya, udah makan. Nah, ya kan, saya nggak bisa makan kan. Makanya di rumah. Kan saya makanya di rumah. Kok dipanggil ya? Tadi jam 9.10 lah. Udah nggak perlu. Oh, berarti ini habis ini makan dong. Ya, tapi yang ringan-ringan pakai yang pakai pisau makanya ya. Sobat Kicomania, ya, ini bersama Mr. G, ya, nama aslinya Gunawan siapa ya? Tapi biasa kalau nama Facebooknya Haiguan, panggilannya terkenalnya Mr. G. Mr. G, apa kabar? Baik, makasih. Terima kasih sudah mampir ini bersama tim. Mr. G, nangkar murai dari tahun berapa? Nangkar murai mungkin sudah 10 tahun jalan ini ya, 2010. 2010. Motivasinya hobi atau bisnis? Gini, jadi awalnya saya pemain Pak. Saya pemain itu 2002. 2002 saya main pertama, kalau nggak salah saya main tendet, main kacer, main anis merah, main teledekan. Terus terakhir ini 2008 ya, Satu Hati ke Murai. Buka ke Murai. Tahun 2008 Murai udah menjadi burung utama belum? Atau masih anis merah saat itu? Masih anis merah, tapi anis merah sudah mulai menurun. Anis merah tak lepas, kita ganti Murai. Feelingnya pas kok bagus gitu, kita ganti Murai. Terus 2010 saya sudah di Murai, cuman memang ada kerjaan yang nggak bisa saya tinggal, jadi otomatis saya nggak bisa lomba-lomba. Nah, murai kan tak titipin banyak Pak, di di Cilacap dulu ada, bukan untuk dilombakan. Di Cilacap ada, di Surabaya ada, terus di joki lah ya? Ada, nggak joki, kita temen. Nah, terus akhirnya 2010 kerjaannya penuh, terus nggak bisa konsen ke lomba. Nah, nggak bisa konsen ke lomba. Pertama juga iseng bagi. Jadi iseng tuh gini, teman-teman kamu ternak murai aja lah, namamu di murai kan bagus. Memang pada waktu itu di 2010 ikonnya Mas? Dulu Garuda Jaya. Apa? Garuda Jaya sama Garuda Sakti. Itu top Pak. Itu laku, di tahun-tahun itu. Di tahun itu dan lakunya mungkin sampai saat ini belum ada rekor terpecahkan. Untuk apanya? Harga jual murainya. Dulu jual berapa? Kondisi waktu kondisi on fire itu penawaran hampir 800. Tahun itu. Itu. Kalau tahun 2000 berapa? 10? Ya, 89. sekitar 2010-2011. Ya, 800 belum ada ya? Belum ada. Apa keunggulannya Garuda itu? Susah kalah Pak.
Sudah kalah. Enggak, dari semua sampai dengan detik ini saya belum pernah ketemu yang murai seperti itu. Setelah itu ada orang menyarankan menangkar. Menangkar. Terus pada waktu murah ekor 5 cm 10 cm diambil teman Bojonegoro dengan nilai cukup fantastis juga di atas setengah miliar. Tapi terekspos nggak berarti? Belum. Oh, belum. Belum terekspos. Kamu udah ada brobor apa? Belum. Yang Belum kenal wartawan? Enggak, yang Facebook ekspos belum ada saat itu ya? belum. Belum ada Facebook. Mungkin belum ke sana. Iya, belum. Facebook belum ada. Yang dulu syuting malah Ronggolawe, Garuda Sakti. Yang Pak Haji ngomong ini pernah ya, nah dari mungkin 8 tahun yang lalu lah. Itu waktu saya main di, kalau nggak salah di Ciamis, itu wartawan Ronggolawe kalau nggak salah. Nah, terus saya dianjurkan untuk kamu ternak nanti tak ajari. Gitu. Akhirnya ya sudah, saya berusaha ternak, ya mungkin hobi saya ya. Saya tuh ternak di depan tadi, antara toko sama rumah itu. Iya. Itu awal ternak ya 2-4 kandang lah. Pada waktu 2010, terus 2-3 tahun kemudian jadi 8. Itu kan gini, yang namanya orang terjun ke hal yang baru itu kan butuh referensi atau orang yang lebih tahu. Itu otodidak atau Belajar dari orang-orang yang dari banyak teman yang sudah beternak. Kan gini, yang namanya pengalaman itu ilmu juga. Betul. Pengalaman dari orang lain kalau itu ada yang tepat atau menemukan pengalaman baru, hal baru pada saat menangkap. Gini, jadi dari awal saya 4-8 kandang 2 tahun pertama itu kan banyak diajarkan atau banyak info masuk, bawahnya dikasih pasir laut lah. Iya. Itu saya pakai. Ya. Ternyata itu tidak bagus, kurang bagus. Jadi menemukan cara sendiri gitu, Nah, lama-lama. jadi dari banyak yang teman kan kita banyak Pak. Iya. Teman kemana-mana banyak. Jadi dari teman ini kita ambil ilmu yang positif, Akhirnya ya jadilah seperti penangkaran saya sekarang ini. Jadi ya kita harus akui, saya banyak dapat sharingan dari banyak orang. Dan makanya Jadi disaring lah dari beberapa disaring, info. betul disaring. Mr. G, saat ini penangkaran Mr. G, ringnya apa namanya? Ring Mr. G. Mr. G ke Bumende. Mr. G itu trotolannya harganya termasuk di atas rata-rata. Memang keunggulannya apa kok? Sampean itu berani pasang tarif segitu. Apa keunggulannya? Saya juga penasaran gitu kan. Unggulnya Ini orang lain jual 2,5 juta, 3,5 juta sulit, ini jual 10 juta, kadang-kadang inden. Apa? gini Pak. Jadi di saya ada grading. Oh iya, grade. Ada grade. Ada grade biru, ring Ya. biru, ring merah, ring hijau, ring gold, ring platinum. Ya. Harga di angka 3,5, 4, 5, 6, 7. Yang membedakan grade itu apanya? Indukannya. Indukan. Ya. Indukan. Kita ngomong awal dulu Pak. Ya. Awal kita ternak itu kita nggak ada jual platinum Pak. Saya 10 tahun lalu jualnya cuma 3 juta Pak. Nggak ada yang 10 juta, nggak ada yang 3 tahun 5 yang juta. lalu. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Ya. 10 tahun yang lalu. Pertama kali ternak kita jual paling 2,5 juta sama. Dengan problemnya dengan teman-teman sama. Sama. 2,5, 3 juta nggak ada yang Kalau beli. sekarang ya 10 juta apa masalahnya? Keunggulannya apa? Nggak jelek. Oh, nggak jelek. Kan gini, Nah, apakah jaminan kalau seandainya indukannya bagus, katurangan atau apa, anaknya bagus terus nanti akan nampil, apa jaminan? kalau ngomong jaminan kita nggak jamin. Nggak jamin. Tapi karena gini, proses 10 tahun ini itu kan dari grade biru untuk naik platinum itu kan banyak hal yang harus diperhitungkan Pak. Ya. Contoh kata, saya jual pertama kali ke Pak Haji 3 juta. Ya. Saya kan ngomong Pak Haji, burungnya bagus nggak? Oh bagus Pak, powernya gini. Naik grade lah, lebih mahal dong. Ya. Nah, nanti kalau indukan yang dapat infonya paling bagus ya, Ya. kita naikkan grade. Naikkan grade. Itu awal saya seperti Ah. itu. Cuman belakangan ini 2-3 tahun ini saya ganti betina Pak. Jadi betina. Jadi betinanya semua punya saya sendiri, itu rata-rata minim gold lah. Sedan semua platinum. Jadi semuanya indukannya dari yang kualitas semua lah. Ya? Kualitas semua. Terus dari jantannya kita memang ambil, ada beberapa yang ternakan sendiri yang di tempat orang sudah Ya, biasa tak tarik diambil. balik. Ada yang kita lihat di lapangan senang beli. Nah seperti itu. Dan kalau untuk grade-grade yang saya ada grade baru, platinum premium itu 10 juta. Kalau dulu 2019 itu platinum biasa 7,5 maksimal. Sekarang ini 2020 keluar seri baru Pak. Supaya kekinian kayak mobil gitu Pak. Ada seri baru ya nggak? Untuk penangkaran itu jantan betina itu presentasi akan mempengaruhi apa kualitas total itu berapa persen jantan betina? Kalau menurut
pengalaman dan teman saya yang dosen Pak, Ya. itu betina mempengaruhi trotol minimal 60%. Berarti lebih dominan betina. Lebih dominan betina. Betina kunci. Jantan itu maksimal cuma 40%. Jadi sebagus apapun jantan, pernah juara kemana-mana, kalau betinanya nggak bagus, tidak akan menghasilkan trotol yang bagus. Bukan tidak akan menghasilkan trotol yang bagus Pak. Dibanding dengan persentasenya Ya. nggak bisa bagus sekali. Optimal ya. Nggak bisa optimal. Jadi kalau 3 mungkin yang bagus 1, 2. Ya, Beda kalau seandainya. beda dibalik, kalau betinanya bagus, jantannya ini sedang. Ya. Kita ngomong sedang, Betul. anaknya malah bisa bagus. Terus gini, yang namanya trotol itu kan ibaratnya kaset kosong. Ya, untuk pengisi itu gimana? Masteran gimana? Wajib, Ya, Pak. wajib. Wajib. Berapa jenis burung saat ini yang di untuk master itu? Master saya mungkin kalau Pak Haji dari depan Ya, ke belakang, mungkin kalau 100 burung ada Pak. dari burung. Dan investnya nggak main-main Pak. Itu Oke, itu kan jumlah keseluruhan. Kalau seandainya dalam satu ruangan itu trotol ada 10, itu burungnya yang di sekelilingnya itu gurunya itu ada berapa? dia bisa 15-20 hektar 15. sampai 20 hektar. Kalau kita kan kita plotting Pak. Jadi yang belakang ini untuk umur 7 hari sampai 2 bulan. Ya. Nah ini yang baru tak bikin baru Ya. ini. Nanti setelah 2 bulan kita beda tempat, beda masteran. Ada beberapa sama tapi beda. Karena apa? Supaya itu mentalnya nggak kayoman Pak. Kalau orang Jawa bilang. Jadi seumurnya diusahakan sama. Nanti kalau sudah umur di atas 4 bulan mulai bodol, kita pindah di depan. Kan gini, murai itu kan wajib kalau lagi trotol dikasih masteran. Tapi banyak kasus udah dewasa juga tetap dikasih masteran. Apakah dia sudah dewasa akan masuk lagi atau untuk menghafal bagaimana? Kan banyak burung sudah lapang tapi tetap ditempel masteran. Itu gimana? Gini Pak, saya 10 tahun ini kan survei Pak. Ya. Surveinya itu gini, di tempat saya kita dari diangremin aja itu sudah dengar masteran. Yo. Ya toh? Angremin. Kayak orang itu hamil sudah ada diajak ngobrol lah ceritanya Ya, ya. gitu. Terus sampai umur 2 bulan, 2,5 bulan kita jual, kirim ke orang. Ya. Ya toh? Kita kirim ke orang. Nanti di orang ini ada beberapa kasus dia nggak ada masteran sama sekali. Contoh kata, yang lagi hot punya Mas Sami Magelang. Yo. Beli sama saya 2 bulan. Di rumahnya tidak ada masteran. 7 bulan di lapangan juara-juara, keluarnya cililin, nyambung kenari, labet nyambung. Berarti kan di sini, di umur dia yang Ya, pada saat kecil. 0 sampai 2 bulan, dia merekamnya itu bagus-bagusnya. Nah, memang kalau trotol, lepas trotol, itu ditempel masteran, mungkin untuk menambah, tapi nggak banyak. Tapi untuk mengingatkan iya. Mengingatkan. Mengingatkan iya. Karena apa? Kalau burung trotol, pengalaman saya yang membedakan trotol peternak dengan trotol muda hutan itu di tingkat kecerdasan Cerdas muda hutan atau cerdas ternakan? cerdas ternakan. Jadi kalau ternakan tidak butuh mabung, biasanya mau masuk. Oh, masuk. Tapi kalau muda hutan harus mabung, baru masuk. Gini, saat ini kan kalau penangkar proses apa itu udah banyak orang tahu. Saya mau ingin tahu masuk tentang pemasterannya. Boleh? Boleh. Yuk kita coba masuk ya. Coba cumannya kita masuk lihat cara apa master dan burung masterannya itu apa aja. Ini dari depan kita masuk Ya. sudah ada. Jalak suren ini ya. Ini wajib kalau ada jalak masteran suren. Ya ini salah asuhan Pak Haji. Kenapa? Lagunya kan beda Pak. Jalak suren tidak seperti ini. Artinya nggak seperti ini. Coba kita masuk ke. Jadi ini tempat master sini. Di sini untuk yang Apa? di bawah 2 bulan. Di bawah 2 bulan di sini. Di bawah 2 bulan. Ini satu ruangan ini maksimal masuk total berapa? Nggak ada maksimal. Nggak ada maksimal. Nggak ada maksimal. Seadanya. Seadanya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, Ya, ya. 6. Banyak Pak. Ini selang-seling dengan masternya atau enggak? Ya. Nggak juga. Selang-seling. 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 Oh. Ini burung apa namanya ini? Ini kolibri kaca. Bagus ini untuk apa? Oh, untuk murai masuk bagus Pak, mewah. Wajib. Ya, kalau kita ngomong wajib nggak begitu Ini wajib. jenggot. Jenggot. Jenggot.
Ini sampai usia berapa bulan ini? Di sini sampai 2 bulan. Sampai 2 bulan. Jadi kalau kita mau kirim pesanan yang Ya. nggak titip, Ya. sampai di sini kita kirim. Oh, ada yang titip sama Ada yang titip sampai selesai mabung. sampai selesai mabung. Ada. Ada sekolahnya, cuman sekolah saya khusus yang Beli di sini. beli di sini. Kalau yang nggak di sini nggak boleh. Soalnya saya kasih garansi Pak Haji. Oh iya, garansi. Jadi kalau sebelum kita kirim ada masalah, mati atau lepas atau Garansi dicuri, ya? tak garansi. Ada garansi ya. Itu yang di peternak lain. Jadi nggak ada. sekolah tidak untuk umum. Tidak untuk umum, sekolah luar biasa. Luar biasa. Mr. G, saat ini yang paling pojok atau yang paling bagus itu saat ini kandang nomor berapa? Kita lihat ke sana boleh nggak? Boleh, boleh. Yuk kita lihat Di tuh, Pak. sini rata-rata bagus Pak. Tapi kan gini, pertanyaannya nggak kebalik, bisa begitu. Walaupun bagus apapun kalau lomba ada juara satu. Iya. Nggak mungkin ada Enggak. 10 burung juara satu semua kan? Gini Pak Haji, ini yang dibeli juga rata-rata juara 1 Pak Haji. Kalau Iya dong, kan gitu. Harga yang paling mahal Pak Haji berapa? Nah, yang paling kalau mahal. harga paling mahal tak tunjukin Pak Haji. Enggak, indukannya. Indukannya Pak Haji. Ya kita ke kandang aja ke kandang. Kandang Ya. di sini Pak Haji. Gimana? Ini yang Di sini. ini di sini semua Pak Haji. Oh ya ini masuk ya. Kita lihat kandang penangkaran Mr. G yang mahal itu loh ya. Ya. Ini mobil 1 Pak Haji. Kenapa? Mobil 1. Mobil satu. Mobil 1 jantannya. Jantannya mobil satu. Mobil 1. New. New. Minimal Avanza. Oh ini lagi tahap penjodohan ya. Bukan tahap jodohan. Ini jantannya nakal Pak Haji. Jadi kalau dia telur harus dipisah. Jadi dia suka buangin ini. Buangin telur sama buangin anak. Oh iya. Harus ditangkap Di karantina di ya. karantina. Ya. Itu mobil 1 Pak Haji. Mobil Ini juga satu. mobil 1 Pak Haji. Ini penangkarannya Mr. G ya. Nah, ini juga sama. 29 sama 27. Coba lihat ini. Nah itu jaga. Ya. Coba ingin tahu kalau yang ini kalau usia 3 bulan dari anakan ini maharnya berapa nih? Ini jantannya oke nih. 7,5. 7,5 ya. 7,5. Kalau yang tadi di 39 10.000. Ya. Ini masih masuk di platinum biasa. Platinum Belum premium. Ada yang premium mana? Premium tadi 39 sama Oh. ini 27. Premium itu yang jantannya satu mobil new. Ya. Ini betina sudah pakai ring platinum semua. Di sini kita nggak bisa ngomong kekurangan Pak Haji. Oh. Kalau tadi Pak Haji lihat 29 kan, wow burungnya gagah gede gitu. Kalau di sini Saya kan orang awam. Orang awam. nah, ini. Ini konsumen larinya ke apa? Tawarkan atau orang udah tahu inden atau gimana? Rata-rata inden. Udah. Rata-rata. Sekarang ini kalau Pak Haji mau bawa pulang nggak punya stok Pak Haji. Nggak, bukannya sombong Pak Haji, nggak ada rezeki. Tapi Saya ambil memang kita sendiri udah aja besar. gitu ya. Oke, kita ke depan lagi. Iya, ini doang. Kita ke depan Pak. Ke penjodohan. Kita ke penjodohannya ya. Coba teknik jodohnya gimana? Kalau orang gampang gimana? Kalau kita murah gimana? Ini kebun makannya Pak Haji. Ini makannya jangkrik Pak Haji. Ini apa? Apa ya? Ketela Jepang. Jadi Ini daunnya untuk untuk makan makan jangkrik. Jangkrik. Jangkriknya untuk makan burung. Oh gitu. Dari ketela Jepang ya. Bagus Pak, untuk pencernaan. Sini ya. Nah ini yang titip sekolah. Ini yang titip sekolah di 2,5 bulan
yang sudah selesai ambrol, yang ditodong ini yang di sekolah kan. Ya, Lumayan. ya. Jadi sobat Cumania, kalau konsumen yang beli ke Mr. G itu ya kalau ingin bagus jadi dititipin di sini ya. Sekolah. Jadi sekolah murah tapi khusus untuk customernya Mr. G sendiri. Jadi burungnya diapit oleh masteran ya. Ini memang selalu harus diprodok. Ya, Ya, setelah dimandi pagi-pagi diprodok. mandinya sore. Mandinya sore. Mandinya sore. Ini rata-rata. Ini berarti udah punya orang, bukan dia sendiri. punya orang. Kita kasih dengan aturan. Kalau seandainya orangnya udah beli totol di sini dengan harga gini, ternyata dititipin itu nambah kos lagi. Kita kasih kos 500.000 per bulan. Oh. Kita hitung selama 6 bulan. 6 bulan, 3 6 juta. bulan, 3 juta. Tapi kalau orang mau burung sendiri titipin ini nggak terima. Oh iya bisa. Kejamnya di kau. Kalau ini apa nih? Yang ini apa nih? Yang ini sepasang ini Enggak, ini yang betina atau apa ini? bukan. Ini pasangan yang turun dulu, Pak. Jadi dari kandang Ya kan amrol. di tempat kita kan ada 38 kandang. Ya. 38 ini pasangannya mungkin sekitar 50 hampir 60 pasang. Ya. Jadi kalau siap kita masuk, nggak siap ya kita tarik. Oh, jadi ini indukan yang tidak siap. Yang ke tidak sini. siap. Yang masuk kandang itu hanya, Yang siap jadi kandang itu ada berapa? 38. 38. Pasangan 2 kali lipat itu berarti? Ya kurang lebih 60 lah. 60. 50, 60 cadangan. ada. Kalau Itu saat ini cadangan. punya cadangan, begitu ada masalah kandangnya kosong ya. Betul. Sip, begitu ya. Jadi kalau menangkar, kalau punya 10 kandang harus punya 20 pasang ya. Manakala amrol ya, yang pasangan lain masuk. Masuk. Oke. Betul. Ini berarti lagi apa ya? Penipuan Ada masukannya juga fokus. Oh, masa mampu di Tetap biarpun induan tetap kita kasih. ini total burung murai dengan masteran ada 150 ada. Oh lebih Pak. Lebih. Murahnya aja mungkin kalau 300 lebih Pak. 300. Belum masterannya. Masterannya mungkin 150 ekor ada. Itu yang ngurus berapa orang? 3. Kita kasih job sendiri-sendiri Pak. Berarti sobat kicomania bisa dibayangkan ya, dengan sebanyak itu burung berarti operasionalnya per hari per bulan berapa. Tapi itu berarti income-nya juga lumayan. Ini sebuah pengolahan yang profesional ya. Oke, ke belakang. Mr. G, terima kasih bincang-bincangnya ya. Apa kabar saya kesini lagi ya. Oke siap Pak. Ya, oke, terima kasih. Sip. Sampai jumpa.